Salam dan salam berjumpa kembali, salam inovasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati, salam inovasi. Hari ini kita akan membahas dari segi safety lagi, ASE, yaitu istilahnya flammable and combustible material, atau bahasa Indonesianya bahan-bahan mudah terbakar, itu disebut combustible, dan menyala itu disebut flammable, dapat menyala. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena di lapangan, apalagi di industri yang kita ketemu bahan-bahan kimia atau bahan-bahan bakar berbagai jenis, supaya kita aware bagaimana kita menghindarinya pada saat kapan dia mudah terbakar, ada yang disebut nanti auto ignition dan sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak Ibu, saudara-saudari subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih atas subscribe-nya. Pengertian dua istilah flammable dan combustible tadi. Flammable material adalah bahan yang mudah menyala. Kemudian combustible material adalah bahan yang mudah terbakar. Nah, dalam bahasa Indonesia, dua-duanya kita sebut terbakar. Jarang kita sebut bahan yang mudah menyala. Itu kalau terjadi kebakaran di mana-mana, karena ditimbun di situ barang mudah terbakar, kata orang. Sebenarnya kalau di National Fire Protection Association Amerika standar, itu mereka bedakan flammable dan combustible. Mereka bedakan pada saat titik nyalanya, itu yang disebut dengan flash point. Nah, bahan-bahan yang flash point-nya di bawah 100 Fahrenheit atau di bawah 37,8 Celcius, itu semuanya dimasukkan flammable. Sedangkan bahan-bahan yang flash point-nya di atas 100 Fahrenheit atau di atas 37,8 Celcius itu termasuk combustible. Nah, inilah penggolongan klasifikasi material berdasarkan National Fire Protection Association atau disebut NFPA. Nah, kalau di sana itu mereka bagi kelas-kelas material. Kalau 1A, 1B, dan 1C, C itu masuk flammable. Kelas 2, 3A, dan 3B itu termasuk combustible. Ini saya kasih grafiknya nanti, saya lampirkan. Apa pula itu dengan flash point? Tadi kan berdasarkan flash point tadi, nah. Ada nanti flash point, ada fire point kan. Flash point ada titik nyala temperatur terendah di mana timbul sejumlah uap bila bercampur dengan udara membentuk satu uapnya. Dapat menyala dan menyalanya hanya sekejap saja, di mana harus diberikan sumber panas atau percikan kecil. Nah, jadi untuk bisa menyala itu sudah ada bahan di situ. Dia belum mau menyala, harus kita kasih misalnya gesekan. Pernah lihat ada cerita orang menari di karpet, itu kan udah menyala itu kan, karena lupa. Mereka dansa-dansa di situ, gesekan itu panas kan, menyala dia. Kemudian fire point, titik bakar. Titik bakar adalah temperatur terendah di mana suatu bahan cukup melepas uap yang dapat menyala terbakar secara terus. Nah, jadi kalau tadi titik nyala bisa seketika saja dan bisa dimati. Tapi kalau bakar, titik bakar sudah terbakar terus karena sudah cukup dia akan terbakar bila diberi sumber panas yang cukup. Jadi tadi sekejap kalau dilepas titik nyala terbakar bisa terus. Nah, ini ada tabel titik nyala, saya kasih contoh. Isobuton itu minus 12 derajat Celcius, jadi minus dia, atau minus 10 Fahrenheit. Kemudian etilen minus 104, temperatur rendah saja dia bisa menyala.
Kemudian saya lihat gasolin ya, bensin minus 44 derajat Celcius atau minus 47,2. Jadi kenapa mobil-mobil di Eropa itu musim dingin itu sekitar 20 derajat, 18 derajat minus masih bisa hidup. Nah ini rupanya gasolin itu masih mau terbakar. Kami punya pengalaman sedikit ya, saya pernah di Eropa itu pada musim salju, mobil kami itu hidup aja sekali starter. Jadi, karena gasolin itu titik bakarnya 40 minus 44. Mesin diesel full itu 37,8, jadi harus agak lebih panas lagi ya temperaturnya, atau 100 derajat Fahrenheit dia baru dia nyala. Nah ini ada tabel NVA, saya lampirkan saja, panjang sekali. Nah, sebenarnya ini bisa Bapak Ibu sekalian download juga dari Google. Ketik aja NVA standar, titik nyala. Nah, jadi bisa macam-macam bahan itu. Nah kalau di industri Bapak Ibu sekalian berada bahan apa saja ya, yang lainnya tidak usah diambil. Ini saya karena ngajar sebagai dosen maka saya kumpulkan semua secara general. Kemudian apa yang dimaksud dengan LEL dan UEL. Jadi ini perlu diketahui oleh praktisi K3 di lapangan. Upper explosion limit. Limit di atas dia, kalau di atasnya lagi nggak mau terbakar dia. Itu upper di atasnya. Kemudian lower explosion limit. Bahan pada limit terendah dia bercampur dengan udara, itu tidak mau terbakar dia. Jadi ada batasnya begini, yang di dalam inilah dia terbakar. Kalau di luarnya itu udah upper atau lower, di bawahnya lagi dia tidak terbakar. Nah itu by volume ya. Jadi kalau sekian persen by volume udara udah bercampur dengan bahan bakar, UL-nya kita lihat, LEL-nya kita lihat. Nah di situ kita bisa kasihkan rekomendasi. Orang masih bisa membuat api nggak di situ? Kalau masih batas di dalam, jangan ya. Nah, jadi ini ada diagramnya, bercampur dengan udara, combustible, pada saat kapan. Nah, ini contohnya gasolin ya. Gasolin itu lower explosion limitnya 1,4, batas bawahnya, sedangkan batas atasnya 7,6% by volume. Nah, apa ini maksudnya? Jadi dia antara 1,4 sampai 7,6 inilah dia mudah terbakarnya itu ya. Kalau di bawah 1,4 itu tidak mau, walaupun kita kasih percikan api. Atau dia di atasnya itu very rich. Ya, jadi bahan bakarnya terlalu rich dicampur dengan udaranya. Malah nggak mau terbakar dia. Ibaratnya adalah bensin kita taruh di satu wadah, langsung kita cemplungkan korek api, mati dia. Karena very rich kan, langsung dia ketemu dengan bahan bakar bensinnya. Kemudian di bawah, jadi orang kalau kasih rekomendasi di lapangan itu biasanya di bawah 1,4 itulah, di bawah LEL itu. Itu praktisi di lapangan disarankan di bawah 1,4 itu 10% di bawahnya lagi. Jadi kurang lebih 1,26 ya, itu baru kita bisa kasih safety permit orang membuat api di situ. Tapi dengan frekuensi takutnya nanti muncul mendadak tinggi, tapi kita ukur secara kontinu. Nah ini contoh metana. Metana lower explosivity-nya ada 5,3% di udara, uppernya 14,0, etana C26 lowernya 3,0, kemudian uppernya 12,5 ya. Dan seterusnya ini ada tadi gasolin itu 1,4, lowernya, uppernya 7,6. Kerosin minyak lampu ya, kita lihat 0,7% di udara itu combustible dia nyala terbakar, uppernya 5,0, jadi dekat dia ya. Ada lagi istilah di dalam flammable dan combustible ini, AIT. Apa
apa pula ini? Auto ignition temperature. Adalah the temperature at which a flammable material ignites in air without an ignition sound. Jadi otomatis nyala ini tanpa ada sumber percikan, sumber panas, without ya, dia nyala sendiri. Suhu di mana bahan dapat terbakar dengan sendirinya tanpa diberi sumber panas. Nih, ini lebih hati-hati lagi, lebih danger, berbahaya lagi. Sedangkan flash point tadi, the lowest temperature at which a flammable material gives a sufficient vapor to ignite air given an ignition. Jadi kalau flash point tadi kan harus diberikan sedikit percikan ya. Kalau misalnya sepeda motor itu atau mobil kita, itulah busi itu ya, nyala dia di dalam ruang kompresi itu, cukup udara sekian persen dia terbakar. Nanti contohnya sini gasolin flash point-nya 43 derajat Celcius, dia harus dikasih sedikit sumber panas atau percikan, sedangkan dia bisa terbakar sendiri AIT-nya 280 derajat Celcius. Nah, ini yang bisa terjadi kalau ada suatu terbakar di suatu daerah. Di sini ada disimpan gasolin, karena panasnya ini tinggi, yang di sana auto ignition dia terbakar sendiri. Makanya kalau penanggulangan kebakaran itu kan didinginkan terus ya, supaya jangan sampai panas ke sana ya. Nah, kurang lebih inilah gunanya auto ignition temperature. Jadi terbakar di sini kok tiba-tiba gudang sana terbakar juga. Tidak ada api yang datang sana, tapi dia makin panas daerah itu ya. Flash point, flash auto ignition ini saya kasih grafiknya, gambar, boleh dilihat nanti. Nah, ini saya kasih juga tabel auto ignition atau disebut juga spontaneous ignition ya. Kita lihat dulu yang bahan lainnya. Kalau itu dia akan terbakar spontan atau auto ignition di 36 derajat Celcius. Dan seterusnya nanti. Kalau lilin itu 245 watts. Kemudian diesel oil 338 derajat Celcius ya. Dipanasi dulu. Misalnya mobil diesel itu kan ada kayak per pemanas dulu kan, oil pemanas dulu, baru ya. Makanya kalau kita mau hidupkan mobil diesel tidak bisa kayak mobil bensin kan, cepat. Agar kita tahan dulu kuncinya berapa detik, panas dulu, dikaburkan dulu bahan bakar dieselnya ini. Ya, jadi dimintanya berapa ini tadi 338, itu harus panas dulu, baru nyala dia. Yang pertama, baru nanti yang selanjutnya sudah bisa panas mesin itu kan. Nah, ini banyak sekali, saya kasih contoh-contoh auto ignition juga. Sebagai penutup, paparan tentang flammable dan combustible material ini saya sampaikan. Misalnya tadi saya perkenalkan titik nyala, titik terbakar, daftar upper exposure limit, lower exposure limit, auto ignition temperature atau spontaneous ignition. Hal ini untuk membantu para praktisi K3 di lapangan, kawan-kawan, untuk dapat membantu dalam rangka mitigasi saat melakukan asesmen ataupun memberikan safety permit ya. Kadang kan kalau kita memberikan safety permit itu misalnya kalau untuk bahan tertentu kita mungkin udah hafal ya. Tapi kalau kita bekerja di tempat lain lagi, oil and gas, di mana bahan-bahan yang udah terbakarnya beda lagi, maka perlulah kita tabel-tabel yang saya siapkan. Saya kira begitulah Bapak Ibu sekalian, atas perhatian Bapak Ibu sekalian tentang flammable dan combustible material yang saya jelaskan pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam inovasi.